baca dulu surat Al-Kautsar bersama-sama mulai dari Taus. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sudah ulang. Oke. Halo guys, ini Saintek A. Apakah sama dengan Saintek 1 ya? Atau gimana? Beda. Beda Kak, ini campuran. Ini campuran buat yang gelombang 1 TBK ya? Iya, kelas tambahan. Oke, kelas tambahan. Oke guys, karena kelas tambahan mungkin kita belajarnya agak maraton ya. Ini kalau dari yang sudah dari tutornya yang di kelas udah sampai kinematika belum? Atau udah sampai dinamika? Kalau boleh tahu guys. Kalau di Saintek 3 udah sampai dinamika, Kak. Sudah sampai dinamika, tapi nggak semuanya dapat ya? Harusnya ya? Iya. Oke, karena memang belum pada rata guys. Jadi untuk tambahan ini kita fokuskan dulu kepada materi yang dua-duanya belum dapat ya. Jadi hari ini coba kita belajar tentang kalor ya. Tentang yang asas Black dan lain-lainnya. Siapa tahu nanti kita bisa masuk ke dalam termodinamika gitu ya. Jadi kita ambil dulu materinya. Coba ya. Fluids heats. Oke. Oke. Oke, wait guys, tadi materinya saya lupa nggak guys ya. Oke. Oke. Statik. Oke. Sorry guys, saya lupa bilang bukan termo ya, tapi mengenai fluida statis ya. Jadi hari ini coba kita bahas dulu fluida statis tentang hukum Archimedes juga. Nanti kalau misalnya kita belum bisa ada soal tryout pertama yang masih belum dibahas, kita coba bahas dulu ya. Coba saya scan dulu. Oke. Nah, jadi ini adalah sorry guys, ini dalam bahasa Inggris ya, karena mungkin ini adalah pakai yang di sekolah saya untuk yang bahan materinya, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini fluida statis itu, kalau misalnya kita review dulu ya, kita zoom in dulu. Sorry, ada yang Teh Farida nih, sebentar. Saya jadi host ya, co-host ya? Kok masih ada ini sih untuk yang assign-nya? Oh, nggak apa-apa. Bisa diabaikan aja nggak Kak? Bisa diabaikan ya? Nggak apa-apa ya? Aku Iya, nanti saya apa-apa. salah klik malah ke close semua gitu. Oke. Iya. Ya. Jadi gini guys ya. Jadi yang perlu kalian tahu, teman-teman tahu, oke, ada notif lagi di sini. Takutnya penting ya. Ada di main room-nya. Nah, jadi kalau untuk fluida statis sendiri, kalau misalnya kita harus review pertama adalah massa jenis. Jadi mungkin teman-teman udah tahu kalau massa jenis yang udah dipelajari di SMA kan massa jenis persatuan volume ya, which is adalah rho sama dengan M dibagi V. Dan teman-teman tahu bahwa massa jenis itu merupakan fungsi suhu ya. Jadi nanti akan ada perbedaan perbedaan nilai pada suhu yang berbeda gitu. Jadi misalnya di sini air pada suhu 4 derajat Celcius itu massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik gitu ya. Sedangkan pada suhu di bawah atau di atas 4 itu maka dia massa jenisnya akan berubah gitu ya. Oke, ini agak ini ya. Sorry. Nah, terus yang kedua yang perlu teman-teman tahu adalah jadi kalau misalnya teman-teman memiliki kedua jenis campuran ya. Jadi kalau misalnya ada campuran air dan minyak misalnya. Jadi misalnya teman-teman punya di sini ya. Kalau di kimia kan ada campuran ya. Jadi misalnya teman-teman punya larutan, misalnya di bawahnya ini adalah larutan air ya. Ini adalah H2O. Dan di atasnya ini adalah larutan minyak ya. Jadi ada seperti yang biasa campuran antara kedua fluida. Kita abaikan aja sifat kepolaran ya. Jadi kita abaikan aja bahwa air sama minyak itu bisa bersatu gitu ya. Teman-teman tahu bahwa air dan minyak itu adalah dua fluida yang memiliki rho yang berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya kita campur, maka of course minyak akan berada di atas, sedangkan air akan berada di bawah, gini ya seperti ini. Nah, kalau misalnya dua-duanya kita campur, maka
kita akan mendapatkan rho campuran ya, atau rho total gitu ya, atau mass density of the fluid mixture. Jadi campuran dari massa jenis dari kedua jenis atau lebih ya. Jadi di sini kasusnya ada 2 gitu ya. Jadi kita menggunakan nilai rata-rata. Maka rho total ya, jadi di sini bisa dibilang rho-nya adalah rho total sama dengan karena air memiliki rho 1, punya volume 1, sedangkan yang di atasnya minyak itu memiliki apa? Memiliki rho yang kedua, memiliki volume yang kedua. Gitu ya. Jadi totalnya adalah rho 1 V1 ditambah rho 2 V2 dibagi V total. Nah, ini adalah massa jenis campuran dari minyak dan air. Atau misalnya ada larutan gula dicampur dengan air murni gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi mungkin kalau di kimia pakai yang koligatif ya, tapi di sini di fisika kita cukup perbandingkan rho-nya aja gitu di sini. Maka ini adalah campuran atau massa jenis campuran dari kedua cairan yang memiliki beda rho gitu. So, seperti ini. Terus untuk yang perlu teman-teman kalian tahu adalah yang ketiga ya. Tentu saja konsep tekanan ya guys ya. Jadi tekanan, kalau teman-teman udah tahu namanya konsep tekanan ya, di sini tekanan, oke, mohon maaf tadi saya lupa ya. Oke, di sini ya. Terus yang ketiga, oke, ada yang namanya konsep tekanan ya. Jadi tekanan itu adalah definisinya adalah gaya dibagi unit area, jadi P sama dengan F dibagi A. Jadi pressure-nya satuannya dalam Pascal, F-nya dalam Newton, A-nya dalam meter pangkat 2. Jadi seperti ini. Jadi Newton per meter pangkat 2 itu sama dengan Pascal gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi Pascal itu Newton per meter pangkat 2. Nah, karena itu adalah tekanan, maka teman-teman bisa menghitung nilai yang namanya tekanan hidrostatis gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki suatu fluida, ada fluida dalam suatu bejana atau wadah, maka pada satu titik di satu kedalaman, jadi kedalaman ini itu dihitung dari permukaan ya. Jadi bukan dari dasar fluidanya, tetapi dihitung dari permukaan airnya gitu. Nah, maka dengan menggunakan konsep yang sama, maka tekanan hidrostatis bisa dirumuskan oleh ini. Jadi kalau teman-teman tahu ya, pertama gini guys, kalau misalnya kita gambar ulang ya, kalau misalnya teman-teman bahwa tekanan hidrostatis itu dimulai dari apa? Di sini adalah luas penampang ya, dari satu bejananya. Ini adalah luas area, dan teman-teman tahu bahwa kalau misalnya kita gambar ulang ya, seperti ini. Oke. Jadi ini bukan dimensi 3 kayak di matematika guys ya. Jadi kalau misalnya kita gambar ulang fluidanya, oke. Mohon maaf kakak gambarnya di sini ya. Oke. Coba kita gambarkan dulu. Nah, ada wadahnya. Jadi wadah ini berisi dengan air setinggi H ya. Jadi tinggi H itu dihitung dari permukaan ya, bukan dihitung dari dasar ininya ya. Berarti ini adalah H-nya, ketinggian H-nya. Dan of course, massa air ini memiliki berat W gitu ya. Berat W itu sama dengan M dikali G gitu ya. Nah, dan of course di sini dia memiliki luas penampang gitu ya. Jadi karena dia bentuknya kubus, maka memiliki luas penampang A gitu ya. Maka dengan menggunakan konsep tekanan, P sama dengan F dibagi A ya. Karena F-nya ini adalah cuma gaya berat yang bekerja, maka W dibagi A gitu ya. Nah, kalau W-nya ini sama dengan M kali G, teman-teman turunkan. Berarti M dikali G dibagi dengan A. Dari rumus sebelumnya, teman-teman tahu bahwa rho sama dengan M dikali V ya. Bukan M dikali V. M dibagi V ya. M dibagi V, maka massa sama dengan rho dikali V gitu ya. Rho dikali V, maka kalau kita tuliskan bahwa massa di sini boleh teman-teman tulis sebagai rho dikali volume dikali G dibagi A gitu ya. Ini adalah pressure-nya gitu. Dan kalau teman-teman tahu bahwa volume air dalam balok ini adalah luas penampang dikali dengan H atau dikali dengan ketinggiannya gitu. Berarti V sama dengan A dikali H. Maka V-nya boleh kita jabarkan gitu ya. Maka akan menjadi apa? Di sini rho dikali V-nya itu adalah A dikali dengan H dikali dengan G-nya tetap ngikut
bawahnya adalah area gitu ya. Nah, gini. Berarti P sama dengan rho AH dikali G dibagi A gitu. Makanya di sini A-nya boleh kita cancel dua-duanya ya, di-cancel dulu. Maka teman-teman akan mendapatkan rumus yang paling sering teman-teman temui. Maka P sama dengan rho dikali G dikali H. Inilah kenapa rumus tekanan hidrostatis itu rho dikali G kali H. So, seperti ini guys ya. Tekanan hidrostatis. Berarti ini adalah H-nya, maka di sini kasih H. Berarti tekanan hidrostatis dari suatu titik di dalam suatu kedalaman fluida. Dengan H-nya itu dihitung dari permukaan fluidanya itu. Jadi kalau misalnya ada air di ember atau ada air di lautan, maka H-nya itu dihitung dari permukaan, bukan dihitung dari dasarnya gitu ya. Jadi seperti ini guys. Ini cara menurunkan rumus tekanan hidrostatis. Nah, jadi cukup kayak gini aja. Terus kalau misalnya ingin mencari tekanan total, ya, jadi karena teman-teman tadi ada yang namanya tekanan hidrostatis, maka cukup teman-teman tambahkan aja ya. Berarti kalau misalnya ada satu titik di satu kedalaman kolam atau kedalaman fluida, maka P totalnya boleh teman-teman tambahkan. Maka P totalnya dengan P0, ya, P0 di sini ditambah dengan pH ya, tekanan hidrostatis, atau P0 ditambah rho kali G kali H gitu. P0-nya berapa, Kak? Ya, P0-nya adalah tekanan atmosfer, atau boleh kalian tulis 1 atm ya. Jadi 1 atm ya di sini. Kalau di kimia udah sering menggunakan kata-kata atm, tapi di fisika pakainya dalam atm itu diubah dalam Pascal. Jadi 100.000 Pascal ya. Jadi 1,1 dikali 1,01 dikali 10⁵ Pascal. Jadi 1 atm itu adalah segini guys ya. So seperti ini. Ini adalah tekanan absolut dari titik kedalaman itu. Jadi kalau teman-teman tadi di satu titik ini ya, jadi nanti kalau teman-teman tahu titik ini, titik yang di dasar kolam ini, maka P hidrostatisnya adalah rho GH, tapi untuk P totalnya tinggal ditambahin ya. P total, ya udah berarti apa? Berarti ditambah P hidrostatis gitu. Jadi tinggal tambahin aja sama tekanan atmosfer ya. Jadi biar nggak bingung. Itu guys. Jadi penambahan tekanan oleh adanya fluida yang menimpa titik ini di atasnya gitu. Jadi semakin dalam titik ini ditimpa fluida atau semakin tinggi kedalamannya, maka tekanan akan makin besar. So seperti itu guys. Terus sama ya. Kalau misalnya ada ada fluida yang beda ya. Seperti ini. Ya kalau misalnya ada fluidanya banyak seperti yang di awal tadi ya. Misalnya teman-teman memiliki memiliki campuran, misalnya di sini ada teman-teman punya gelas ya. Gelas ini itu punya larutannya ada 3 misalnya, ada macam-macam. Jadi ada fluida yang satu, ada fluida yang kedua gitu ya. Coba Kakak gambarkan seperti ini ya. Nah, berarti ini adalah H1, nanti di sini adalah H2, nanti di sini adalah H3 gitu ya. Ya udah, berarti kalau masing-masing fluida punya rho, berarti ini adalah rho 1, nanti ada rho 2, nanti ada rho 3 di sini. Berarti sama aja. Berarti ya udah, guys, dibagi 3 gitu ya. Berarti nanti ada 3 zonasi ya. Untuk yang pertama, ini maaf, harusnya ini ada lingkarannya di sini ya. Kakak gambar sketsanya nggak benar ya, jadi seperti ini. Nah, ya udah, berarti ada fluida 1, fluida 2 sama fluida 3 gitu ya. Jadi asumsikan seperti itu. Oke. Kita gambarin aja di akhirnya biar teman-teman nggak bingung. Fluida yang 1, fluida yang 2 ya, fluida yang 3 gitu, yang di atasnya gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, fluida 1, fluida 2, fluida 3. Maka tekanan hidrostatis total di titik ini ya, di titik yang paling bawah ya, di titik paling bawah dari dasar ini ya. P-nya di sini. Ya udah, maka P hidrostatis di bawah itu adalah ya udah berarti P rho GH1, rho 1, G dikali H1 ditambah rho 2, G dikali H2 ditambah dengan fluida yang di atasnya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau campuran seperti ini guys ya, takutnya nanti kalau di UTBK keluar soal-soal kayak gini. Jadi soal-soal yang konsep kayak gini. Jadi mungkin teman-teman belum pernah lihat jenis soalnya. Nah, di sini mungkin baru pertama kali atau baru pertama dijelasin gitu. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini adalah
bagaimana cara menghitung tekanan hidrostatis kalau fluidanya beda-beda. Jadi campuran gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini guys, enggak? Silakan. Jadi kita zoom in dulu, zoom out dulu ya. Zoom out. Tadi ada tekanan hidrostatis, cara nuruninnya gimana, terus cara mencari tekanan total gimana, terus ini gimana cara misalnya kalau ada fluida 3 ditumpuk gitu ya dalam suatu wadah gitu ya. Anggap aja ini ember atau drum gitu, drum. Ada air, ada minyak, ada air kopi misalnya. Nah, seperti ini. Jadi masing-masing guys ya. Ada namanya rho total gitu ya. Asumsikan ketiga fluida ini nggak bercampur gitu. Asumsinya seperti itu ya dalam satu teori. Oke, kalau belum ada, mangga kita lanjut dulu ya. Terus yang di sini, jadi kalau misalnya ada beda-beda pipanya, jadi pipa ada bejana berhubungan di sini ya. Jadi beda-beda bentuknya, ada yang lurus, ada yang gembung, ada yang miring, ada yang bentuknya semi miring dan gembung. Jadi asalkan kedalamannya sama, jadi seperti ini ya. Ini H-nya sama. Ini adalah H. Ini juga H ya. Ini juga H gitu. Dan ini juga H, maka titik A, titik B, titik C, titik D itu memiliki tekanan yang sama. Maka P di titik A sama dengan P di titik B sama dengan P di titik C sama dengan P di titik D gitu. Nah, seperti ini. Jadi kayak gini guys ya. Jadi ini adalah konsep dari tekanan hidrostatis kalau misalnya ada fluida di bejana yang berhubungan gitu ya. Jadi bentuk itu nggak masalah. Yang penting adalah seberapa tinggi atau seberapa dalam titik itu diukur dari permukaan airnya. So, seperti ini. Oke, ini fluidanya. Ya udah, mungkin teman-teman di sini udah pada bisa semua ya. Coba kita next dulu kepada contoh soal latihan gitu ya. Nah, oke. Ini untuk yang hukum Pascal, teman-teman udah mengetahui ya. Jadi kalau hukum Pascal itu gimana guys? Kalau ada 2 piston ya, pistonnya seperti ini, maka hukum Pascal itu memenuhi apa? Berarti P1 sama dengan P2, maka P1 adalah F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2 gitu ya. Nah, seperti ini adalah hukum Pascal gitu ya. Dalam kalau misalnya kalian punya piston mobil atau dongkrak gitu ya di steam motor atau di bengkel gitu. Jadi seperti ini. Hukum Pascal itu adalah tekanan sama pada semua titik. Nah, yang terakhir untuk yang teman-teman udah kenali ya di sini. Oke, karena di fluida statis kita cuma bahas sampai hukum Archimedes ya di sini. Oke. Nah, kalau misalnya ada benda yang tercelup dalam satu fluida, maka disitulah namanya bekerja hukum Archimedes gitu ya. Jadi seperti ini guys. Ya, dia ada benda, ada fluida di sini dan bendanya ini tercelup dalam satu fluida. Nah, of course apa yang terjadi di sini? Ada gaya apa aja nih? Kalau boleh tahu. Coba ini kakak gambar ulang ya. Archimedes Law. Kita menggunakan hukum Archimedes untuk menghitung gaya-gaya yang bekerja pada benda gitu ya. Jadi misalnya ada wadah bejana seperti ini. Ada yang namanya balok ya. Oke, anggap aja bendanya boleh ngapung, boleh tenggelam ya, atau boleh melayang. Anggap aja bendanya ngapung guys di sini. Anggap saja seperti itu ya. Oke, di sini kita memiliki, of course ya, gaya yang bekerja. Ada gaya berat W yang sama dengan M dikali G. Dan of course yang ke atasnya kita memiliki FA ya, atau gaya apung. Atau dalam bahasa Inggris bisa dibilang sebagai buoyancy ya, atau Archimedes, buoyancy force, FA gitu ya. Nah, oke, kita tinjau gaya di hukum dinamika ya, ada sumbu Y, ada sumbu X gitu ya. Maka kalau teman-teman perhatikan, berarti sigma FY sama dengan 0. Anggap aja yang atas itu positif, yang bawah itu negatif gitu ya. Berarti FA ya dikurangin W ya sama dengan 0. Maka FA sama dengan W di sini. Ya udah, maka FA sama dengan apa guys? W. W sama dengan M dikali dengan G gitu. Nah, di sini teman-teman harus jeli ya. Kalau bendanya terapung, ingat ya, kalau bendanya terapung, itu berarti tidak semua benda itu tercelup dalam fluidanya. Nah, berarti FA ini harus teman-teman bedakan lagi. Berarti FA, teman-teman tahu bahwa massa, ya. Jadi kalau gaya Archimedes itu gaya yang hanya
fluidanya yang tercelup saja gitu guys ya. Jadi kalau kita zoom in di sini, kita punya balok ya. Kita coba zoom in teman-teman di sini. Oke. Seperti ini ya. Oke. Guys, yang tercelup itu adalah yang punya fluida. Berarti ini adalah volume fluida ya. Oke. Dan ini merupakan rho dari fluida. Jadi volume yang kecelup itu volume fluida. Sedangkan volume benda keseluruhan adalah volume benda. Jadi kalau misalnya bendanya kita keluarin ya, baloknya kita keluarin, maka keseluruhan dari balok ini merupakan volume dari benda. Ini VB dan memiliki dari rho B gitu ya. Jadi kalau misalnya udah kecelup dalam air, kalian lihat ada yang namanya volume fluida sama rho fluida. Maka M di sini ya. Jadi teman-teman perhatikan di sini M-nya di sini adalah massa dari fluida dikali G. Ya udah, berarti massa fluida dihitung dari mana, Kak? Ya udah, massa kan apa tadi? Rho dikali volume. Maka rho-nya adalah rho fluida dikali volume fluida dikali dengan G di sini. Nah, seperti ini. Maka untuk benda yang terapung ada dua nih ya, ada volume fluida sama volume benda. Volume fluida adalah volume benda yang tercelup di dalam air. Maka ini adalah nilai gaya apung dari suatu benda, guys. Semakin banyak benda yang tercelup dalam air, maka semakin gede gaya apung yang dimiliki oleh benda itu. So, seperti ini, teman-teman. Oke, ini seperti ini ya. Kenapa aku di sini, maaf? Kenapa pindah ya, Kak? Sini juga. Kenapa aku ke sini? Kenapa aku di sini? Kenapa Maaf. aku di sini? Lagi nulis. Kenapa Maaf aku ya, Kak. jomblo? Maaf ya, Kenapa Kak, aku sebentar. jomblo? Di mana aku? Oh, Ini di mana? oh. Udah Aku lagi belajar ekonomi. pada lahirku, pada Aku lagi lahirku. belajar matematika saya. Ekonomiku di mana? Mohon maaf ya, ada gangguan. Tunggu sebentar ya. Ya teh, maaf ya ngerusuh. Ya, Kaget. maaf ya. Kaget saya juga. Kenapa aku jomblo? Takdir. DL. Teleportasi. Jadi satu room kah ini? Level. Oh. Kirain. Mohon maaf ya semua, tadi ada gangguan. Iya, Teh. Oke. Iya, Kak. Iya, apa? Oke ya guys ya, kita tunggu dulu ya. Oke. Oke, dulu. Oke. Oke. Smart. Oke, kita lanjut guys ya. Coba kita tadi ya contoh dari soalnya. Oke, jadi belum saya screen ya. Nah, gini. Jadi udah dilihat di sini ya. Jadi kalau untuk Archimedes Law ini ada 3 jenis ya. Jadi untuk benda-benda yang pertama untuk yang floating, sorry, ini malah zoom out ya. Pertama untuk yang floating guys ya, untuk yang melayang, untuk yang mengapung. Kedua untuk yang submerge atau untuk yang melayang, dan yang ketiga untuk yang tenggelam gitu. Nah, untuk ketiga ini teman-teman hanya cukup tahu untuk yang floating saja karena memang untuk yang submerge sama yang tenggelam ini, untuk yang melayang sama yang tenggelam itu lebih mudah ya menyelesaikan problemnya dibanding dengan yang floating ini guys ya, untuk yang floating. Nah, coba kita cek dulu beberapa latihan soal dari ini ya. Coba kita cek dulu guys ya. Oke, kita input soalnya guys. Oke, lihat dulu. Fluida. Oke ya. Coba kita cek dulu di sini. Oke. Ini kakak coba masukin soal dari
buku wangsit kalian. Mungkin kalian udah punya buku wangsit, mungkin kalian bisa sambil ini ya. Coba. Oke. Import. Oke. Oke. Lidah 1. Oke. Oke, coba kita lihat contoh latihan soal dari ketiga ini ya. Oke, kita cek dulu guys ya. Apakah soalnya ada di sini ya contohnya. Oke, mungkin nggak terlalu kelihatan. Coba kita cek dulu yang page 2-nya. Oke, ini bukan juga untuk yang ketiga, untuk yang Archimedes gitu ya. Oke, coba kita kerjakan soal yang teori dulu ya. Kerjakan soal yang teori untuk, yang hitungan dulu aja ya. Mungkin teori nanti dulu. Kita pemanasan dulu untuk hitungan biasa ya. Oke, coba kita kerjakan dulu untuk soal yang nomor 108 ya. Mungkin kita teman-teman nggak lihat di sini. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Oke, 108 guys, UMPTN 2001 untuk rayon B. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, sepotong uang logam, jika dicelupkan dalam fluida A, maka rho A-nya sama dengan 0,8. Mengalami gaya ke atas sebesar FA, dan jika dicelupkan ke dalam fluida B, maka dengan rho B 0,7, mengalami gaya Archimedes sebesar FD. Maka perbandingan kedua gaya tersebut, FA dibanding FB bernilai berapa. Nah, jadi di sini teman-teman disuruh menghitung perbandingan gaya FA sama FB jika adanya mata uang logam dilempar pada fluida A sama fluida B gitu ya. Maka oke, gimana guys cara ngerjainnya guys? 108. Ada yang bisa jawab nggak? Nah nih. Berarti kalau teman-teman ditanyakan FA dibagi FB, maka jawabannya gimana? Berarti FA adalah rho A dikali V dikali G dibagi dengan rho B dikali V dikali G. Kali G gitu ya. Maka dengan cara yang sama, teman-teman boleh cancel ya dua ini ya. Berarti ini dicoret, ini dicoret gitu ya. Berarti rho tinggal dibagi rho A dibagi rho B. Nah, berapa nih rho A sama rho B-nya guys? 8/7. 0,8 dibagi 0,7. Di 0,7 ya, gram per sentimeter kubik ya. Berarti berapa hasilnya? 8/7. 8/7. Ya, masih gampang ya. Ada nggak jawabannya? 8/7 jawabannya. Ada Nomor E gitu ya. Jadi ini guys, soal pertama masih mudah. Kita cari soalnya yang mudah dulu ya. Di sini kita baru bertahap ya, tingkat kesulitannya. Oke, nomor 108, no problem guys. Oke, sekarang kita move kepada soal yang nomor 110. Nah, ini 110 nih. Oke. Ya, SPMB 2004 IPA nomor 32. Sebuah es balok terapung dalam bejana berisi air. Jika diketahui massa jenis es dan masing-masing air es dan air masing-masing adalah 0,9 dan 1, maka bagian es yang terendam dalam air adalah. Nah, apa nih guys? Soal nomor 110. Ini mulai masuk ke dalam hukum Archimedes, teman-teman. Ini gimana nih? Ini ada wadah bejana ya. Di sini ada es ya. Ada es. Esnya ini ada yang ngapung gitu ya. Ada yang ngapung, ada yang tenggelam. Makanya di kutub utara sama selatan itu adanya iceberg ya. Karena esnya itu lebih ringan dari air. Dia ngapung. Jadi bukan tenggelam esnya, tapi ngapung guys. Oke. Pertanyaannya, kalau misalnya ya di sini teman-teman ngeh bahwa rho airnya itu adalah 1 gram per sentimeter kubik, sedangkan rho esnya adalah 0,9 gram per sentimeter kubik, maka bagian es yang terendam air adalah berapa? Nah, cara nyelesainnya gimana guys kira-kira? Gimana bisa nyelesainnya kalau kayak gini? Oke, perbandingan gitu ya.
Coba kita selesaikan dulu ya dengan menggunakan hukum Archimedes ya. Oke. Hukum Archimedes untuk benda yang terapung ya. Archimedes gitu ya. Oke. Gimana formulasinya? F Berarti apung F apung sama dengan W. sama dengan W gitu ya. Oke, F apung sama dengan W. Oke. Berarti W-nya ini yang ke bawah ya. F apung yang ke atas gitu ya. Oke, thank you. Yaudah, untuk yang F apung ini dimiliki oleh siapa nih harusnya? Dimiliki oleh siapa? F apung. Oleh fluida. Oleh fluida ya. Oke, berarti F apung dimiliki oleh fluida, yang W dimiliki oleh Benda. benda. Oke, thank you. Berarti F apungnya boleh kita bikin adalah rho fluida dikali volume fluida dikali dengan gravitasi. Sedangkan yang W-nya adalah Rho S. massa benda dikali gravitasi ya. Maka massa bendanya kita ubah menjadi rho benda dikali volume benda dikali gravitasi. Yang sebelah sini juga sama ya. Berarti rho fluida dikali volume fluida dikali dengan G guys ya. Ini sama nih. Ya udah, kalau kayak gini boleh di-cancel nggak G-nya? Boleh. Boleh. Ya udah. Berarti yang nanti teman-teman dapatin apa di sini harusnya? Nilai perbandingan apa nih? Berarti rho fluida dibanding dengan rho volume fluida dibagi Benda. dengan volume benda ya. Betul. Oke, berapa nih harusnya rho fluida dibagi volume benda? Berarti apa nih? Berarti rho benda dibagi rho fluida. Ya udah, rho benda dibagi rho fluida. Guys, rho bendanya apa? Rho fluidanya yang mana berarti kalau dari soal? Kalau teman-teman tahu nih. 0,9 Oke, kalau teman-teman tahu di soal, kalau yang benda itu pasti rho-nya yang S, kalau yang fluida itu pasti rho-nya yang punya air gitu guys. Karena kan airnya kan sebagai fluida, bendanya sebagai S gitu ya. Kayak udah. Berarti volume fluida dibagi volume benda adalah, masukin aja angkanya. Volume bendanya berapa? Berarti 0,9 gram per cc ya, atau gram per sentimeter kubik dibagi berapa? 1,0 gram per sentimeter kubik. Maka berapa dapatnya guys? Volume fluida dibagi volume benda. 0,9 atau 90 persen. Berarti kalau gini apa yang kalian dapatkan? Berarti volume fluidanya berapa? Volume fluidanya. Berarti volume fluida sama dengan 90% dikali dengan volume benda gitu ya. Kita geser aja. Nah, gini. Ya udah, kalau kalian menalar bahwa volume fluidanya itu 90% dari volume benda. Maksudnya gimana, Kak? Ya udah, berarti volume benda yang tercelup ya. Berarti volume yang tercelup tadi ya. Jadi volume yang di bawah air ini adalah 90% dari volume total gitu. Ya udah, berarti yang di bawah air, jadi kalau teman-teman zoom in ya seperti ini. Jadi kalau S-nya itu di zoom in, ya udah, berarti 90% dari S itu bakal di bawah air ya. Berarti yang ini adalah volumenya 90%, maka yang di atasnya adalah 10% gitu. Maka totalnya kan 100% guys. Maka yang ditanya adalah bagian S yang terendam di dalam air. Berarti yang 90 atau yang 10 kalau gini harusnya. Yang 90. Yang 90. Berarti jawabannya yang nomor A. Maka 90% dari S itu tercelup di dalam air, guys. Dan 10%-nya akan tersembul di atas permukaan air. So, seperti ini cara mengerjakannya. Ada pertanyaan sejauh ini, guys? Atau kakak terlalu cepat? Gimana nih? Kita maraton ya soalnya ya. Karena udah Hamin berapa nih? Ini kan hari Selasa ya? Hamin 6 ya, harusnya ya. Mungkin yang dapat tanggal 12 harusnya udah pada prepare banget ya. Nah, seperti ini. FA sama M. So, kayak gini teman-teman. Nggak ada masalah ya untuk menentukan ini. Oke. Berarti harusnya ini masih mudah ya soalnya ya. Nggak terlalu sulit ya. Sulitannya masih standar gitu ya. Tapi untuk warm up itu nggak apa-apa. Oke. Coba kita langsung move ke soal nomor berapa nih harusnya nih.
Oke, kita coba cari soal yang punya challenge ya. Tadi ada 3 lembar soalnya. Karena kita mungkin waktunya terbatas, berarti nggak semua dari soalnya bisa kita selesaikan gitu ya. Coba kita cek dulu yang nomor ini. Oke, coba kita kerjakan soal yang sedikit lebih mengajak kalian buat berpikir ya. Oke, coba kita kerjakan dulu soal nomor 124. Nah, ini kayaknya menarik nih. Atau udah pernah ngerjain guys, nomor 124. Oke. Soalnya teori, nggak ada angka, cuma ada uraian doang. Oke, 124 kita baca nih. Sebuah batu berpori digantung dengan seutas tali ringan. Batu itu dibenamkan ke dalam kolam renang sehingga batu itu tergantung pada tali sehingga batu itu berada 1 meter di bawah permukaan air kolam. Dari pori-pori batu itu keluar gelembung-gelembung udara. Tegangan tali selama dan sesudah gelembung-gelembung tali itu adalah, nah, gimana cara teman-teman mengerjakan soal nomor 124? Ini beneran hot soalnya. Atau udah pernah ngerjain? Enggak? Mau cari jawabannya apa? Harusnya gimana nih kalau 124? 1, 2, 4 ya. Oke. Pertama guys. Ada yang mau jawab? Yang mana? Membesar kemudian tetap, bukan Kak? Membesar kemudian tetap sesudah Ya bahas dulu ya. Jawabannya tuh ini, saya kasih tahu ya, jawabannya itu antara B sama C. Nah, itu. Jadi antara B sama C ya kemungkinan ya. Oke. Bahkan kenapa jawabannya yang C? Membesar kemudian tetap. Kenapa gitu harusnya? Jadi ketika kalau kata Gibran nih, kan pori-pori batu itu menyimpan udara ya. Jadi itu ada gaya apungnya gitu loh, lebih ringan jadinya. Ketika keluar makin berat. Mungkin gitu. Kalau misalnya udaranya keluar, dia tegangannya makin kecil atau makin gede harusnya? Kalau udaranya keluar. Coba gitu. Ya, kita bahas dulu ya berarti ya. Oke, thank you Gibran buat jawabannya. Jadi antara B sama C. That's the clue guys ya. Kita bahas sekarang. Berarti ada bejana seperti ini. Anggap aja ada bejana ya. Biasa ada ember ya. Oke, ember ini. Terus ada tali nih di sini. Batu berpori, anggap aja kayak batu apung ya. Jadi batunya itu mengandung udara gitu ya. Jadi ada tali di sini, ada batu. Nah, tiba-tiba batu ini tuh kayak ngeluarin gelembung-gelembung kayak blebek gitu ya, kayak ngeluarin udara gitu ke atas. Nah, jadi ngelepasin gas gitu ke atas. Ya arah ininya ke atas gitu. Arah dari gelembung udaranya. Kita uraikan gayanya. Berarti pertama ada gaya tegangan tali, yang kedua ada gaya apung FA, yang ketiga ada gaya berat W gitu ya. Oke. Ada 3 gaya guys. Karena benda digantung maka punya tegangan tali. Karena benda itu dalam fluida dia punya gaya apung. Karena itu benda dalam bumi dia punya gaya W, gaya berat. Maka dengan menggunakan ini gaya sumbu X, ini sumbu Y gitu ya. Oke. Maka kita menggunakan hukum Newton ya, sigma F di sumbu Y sama dengan bernilai 0. Karena bendanya nggak bergerak di sumbu Y. Ya udah, berarti anggap aja yang di atas itu positif, yang di bawah negatif gitu ya. Berarti ada berapa? T ditambah FA ditambah W sama dengan 0 gitu ya. Oh sorry, dikurang W ya, sama dengan 0. Oke. Minus ya. Berarti gimana? Oke, dia menanyakan tegangan tali di sini. Nah, berarti kalau dia tegangan tali, berarti tegangan tali sama dengan apa nih? Gimana kalau dari rumus ini? Itu diapain guys ya tegangan talinya? W dikurangi FA. W dikurangin FA. FA gitu ya. Oke, thank you. W dikurangin FA gitu ya. Sip. Ya udah, berarti T sama dengan oke, W gimana cara ngitung W guys harusnya? W-nya. M kali G. M dikali G kurangin FA. FA gimana kalau ngitung FA? OA dikali
Oke, kalau teman-teman bilang ini adalah massa benda dikali G, berarti kalau F adalah massa fluida dikali G juga ya. Berarti kalau teman-teman jabarin ini adalah rho benda dikali volume benda dikali G dikurangin massa fluida dikurangin massa fluida ya. Massa fluidanya teman-teman jabarin menjadi apa? Menjadi rho fluida dikali volume fluida dikali G gitu ya. Nah, atau teman-teman boleh bilang T-nya adalah rho benda dikali volume benda dikurangin rho fluida dikali volume. Oh sorry, ini bukan volume benda guys ya, ini volume fluida ya. Di sana itu tulis. Oke. Di sini adalah volume fluida ya. Volume fluida buka kurung tutup kurung dikali dengan G. Nah, ini cara seni untuk menentukannya. Nah, gini guys ya. Di sini pikiran kita akan mencoba untuk menganalisis di sini. Teman-teman, yang namanya batu apung atau batu yang memiliki gas, ketika gasnya itu terlepas, maka volume volume dari gasnya ini dia mengurangi massa apa nih harusnya? Ketika gasnya terlepas apa yang terjadi harusnya? Ketika gasnya terlepas dari batu ini. Ini kan ada gelembung-gelembungnya di sini. Sorry. Ini gini ya. Oke, ini ada gelembung ya, ada gelembung, ada gelembung, ada gelembung, ada gelembung, gelembung, dan gelembung gitu ya. Gelembung ini ya, jadi gelembung-gelembung ini, gelembung itu berasal dari apa? Itu merupakan komponen dari mana nih? Komponen dari mana? Ya udah, komponen dari yang massa benda atau massa fluida harusnya? Benda. Benda atau fluida harusnya? Coba, ada yang mau mikir kan? Antara dua ini nih. Ada di dalam batu kan? Ada dalam batu, oke. Berarti punya Benda. 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 Ya, berarti punya benda. Fluidanya bakal ngurang nggak kira-kira? Nggak ngurang. Fluidanya kan dari air, berarti gelembung ini punya adalah dari massa benda. Gitu. Kalau gelembungnya terlepas ke permukaan, maka massa bendanya itu makin lama makin berkurang atau makin bertambah harusnya? Berkurang. Ya, berarti MB-nya akan makin berkurang gitu. Berarti guys, nanti stepnya ada dua nih. Berarti pertama, step ketika gelembungnya ya, ketika gelembungnya itu terlepas ya, berarti MB-nya akan semakin berkurang ya. Berarti MB berkurang. Yang kedua, ketika gelembungnya habis, massa bendanya tetap berkurang nggak? Atau tetap gitu? Kalau gelembungnya udah habis. Tetap. Oke, ketika gelembung ya, gelembungnya itu habis, maka massa bendanya akan tetap gitu. Berarti massa benda akan tetap. Nah, berarti kalau kayak gini, kalau kedua ini ya, kalau misalnya kedua ini kita masukkan ke persamaan ini, berarti untuk T-nya gimana pertamanya? Kan yang berubah kan cuma rho benda sama volume benda. Yang volume fluida sama rho fluida kan nggak berubah. Berarti untuk yang di awal gimana nih? Kalau dari rumus ini, T-nya bakal gimana ketika di awal? Karena T-nya ini adalah apa? Adalah massa dikali. Berarti ini kan gimana caranya? Ini massa benda dikurangin massa fluida dikurangin gas ya dikali dengan G. Maka kalau misalnya pertama yang MB-nya berkurang, baru MB-nya ini tetap, maka yang terjadi adalah apa? Berarti untuk yang awalnya ya, ketika gelembung terlepas, maka T-nya itu akan semakin berkurang ya. T semakin berkurang ya. Dan yang satu lagi, ketika gelembungnya udah habis, maka T-nya akan menjadi tetap gitu ya, karena udah nggak ada pengurangan massa dari batu gitu. Gelembungnya itu habis ya. Ketika gelembungnya habis, maka T-nya akan tetap gitu. T akan tetap. Jadi kalau misalnya teman-teman menghitung di atasnya ini ada alat ukur gaya ya, atau pakai neraca pegas ya di atasnya,
Di sini ada alat ukur gaya, maka ketika gelembungnya itu berkurang, maka T-nya itu akan semakin berkurang, makin kecil. Nanti kalau gelembungnya udah habis, maka T-nya udah nggak lagi berkurang. Gitu. So, seperti itu guys prosesnya. Maka yang benar adalah yang mana? Tadi Yang benar B. antara B sama C ya. Ya udah, berarti yang benar adalah yang nomor B. B. Mengecil kemudian tetap. Gitu. So, jawabannya seperti ini. Ini cara kita menganalisis soal yang sifatnya teori, tetapi butuh penalaran ya. Di sini jadi nggak ada angka, cuma teman-teman membayangkan dari seperti ini. Nah, ini guys, soalnya SBMPTN 2019. Ya, jadi ada di buku Wangsit ya. Mungkin saya dapat juga fotoannya, scannernya. Nah, mungkin teman-teman udah coba mengerjakan di sini. Oke, nomor 124. Ada pertanyaan dulu nggak, Mangga? Kalau memang ini baru teman-teman ketemu jenis soalnya. Nah, jadi seperti ini ya. Ya, izin bertanya. Jadi bukannya ketika ada si udara itu keluar dari si bola, itu kan berarti volume dari si bolanya nambah? Atau volume apa? Volume si batunya itu. Karena kan awalnya itu kan diisi sama udara gitu loh. Ketika keluar atau ketika keluar itu berarti volume si itu tuh diisinya sama ini dong. Sama enggak, Deng. Nah, gimana Gibran? Coba. Gini. Jadi guys, mungkin ini pengetahuannya di kuliahan ya. Jadi guys, saya juga berhubungan. Jadi kakak ini kan kuliah di tambang ya, which is belajar tentang geologi ya. Jadi kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman punya batu, ini batu nih. Batu itu sebenarnya nggak semuanya utuh. Dia bukan kayak batu yang keras banget, nggak ada spasi, nggak ada porinya. Jadi di dalam batu ini itu punya pori-pori. Jadi porinya seperti ini. Jadi porinya itu kecil banget, teman-teman nggak bisa lihat. Nih. Kayak pori nih. Porinya ini itu yang ngisi ada siapa? Ada dua nih yang ngisi. Yang ngisi bisa berarti air ya. Kalau porinya gede, bisa diisi oleh udara. Nah, ketika batu ini kita celupin ke dalam fluida, airnya akan masuk, akan blending, akan masuk ke dalam fluidanya, nyambung. Sedangkan udaranya, karena udara lebih ringan daripada air, maka udaranya bakal kelepas ke permukaan gitu loh. Nah, tapi untuk batu-batu yang memiliki pori yang gede, kalau misalnya kayak batu apung ya, mungkin teman-teman punya namanya amplas gitu, yang batunya kayak kerupuk, jadi banyakkan udara, nah itu beneran memiliki banyak udara, banyak pori gitu loh. Sedangkan kalau batu yang teman-teman pernah lihat, yang pada umumnya orang awam itu lihat, batu ya batu, nggak ada pori, nggak ada yang namanya nggak ada yang namanya pori. Yang tahu adalah batu itu ya full, nggak ada rongga-rongga dalamnya. Padahal ada rongga dalam ini. Nah makanya karena udara ini itu dijebak dalam batu, maka ketika udaranya itu terlepas dari batu, of course, maka volume batu secara keseluruhan itu akan berkurang. Maka kalau teman-teman totalin di sini ya, massa batunya gimana cara notalinnya Kak? Ya udah, ini massa total gitu. Gimana massa totalnya? Ada volume total ya, ada volume total, atau ada yang namanya nanti ada massa total. Ya udah, massa totalnya berapa nih Kak? Ya udah, massa total adalah massa dari batu ditambah massa dari air ditambah massa dari udaranya gitu. Walaupun massa air sama udaranya nggak beneran banyak, tapi kalau batunya itu batu jenis apung yang kayak kalian megang kerupuk, jadi banyakkan udara ya. Jadi kan kerupuk kan kalau kalian gigit itu kan banyakkan udaranya ya, kan nggak bikin kalian kenyang gitu. Nah kayak gitu contohnya guys. Jadi seperti ini. Once udaranya rilis dari permukaan air ini, ya of course, maka massa batunya akan berkurang gitu. Makanya dari formulasi ini kan massa benda dikurangi fluida, berarti massa bendanya makin berkurang. Ya itu berarti begitu. Maka jawabannya seperti ini. Untuk yang nomor B gitu. Jadi antara B sama C guys sebenarnya. Jadi kayak gitu. So kayak gini. Jadi semakin banyak fluida atau semakin banyak gas yang keluar dari batu ini, maka semakin kecil T-nya yang akan diukur. Ada satu titik di mana T-nya itu nggak lagi mengecil. Jadi langsung tetap gitu. Ketika udaranya udah habis keluar dari batu, ya udah maka habislah nggak lagi berkurang tegangannya, tegangan talinya akan menjadi semakin tetap. So kayak gini guys. Jadi kalau misalnya batunya kita gantung di udara, udaranya nggak akan keluar sama airnya. Kalau kita masukin ke dalam air, udaranya bakal keluar karena of course sifat fluida
di mana ada dua fluida, itu adalah udara dan air. Ketika dia gabung, ketika salah satu lebih ringan, maka salah satu akan keangkat ke permukaan gitu. Itu adalah sifat fluida ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Untuk Gilang bisa dipahami, Lang? Gibran ya, sorry, bukan Gilang, Gibran tadi. Gimana Gibran, apakah cukup menjawab dari keingintahuan kamu? Ya, Kak. Oke, Jadi ya, mungkin kita, ya cukup. Ya, ini gini ya, untuk yang soal nomor, kayak ada yang, sorry, ini saya karena jadi ada co-host, jadi mungkin agak terganggu ya, ada notif-notif biasanya. Nah, 1, 2, 4 soalnya seperti ini, teman-teman. Nah, coba sekarang kita kerjakan soal di bawahnya, nomor 1, 2, 5 nih. Coba gimana nih kira-kira. Oke, soalnya rada panjang ya, coba kita copy dulu ya di sini, nanti duplikat dulu. Sorry, bukan duplikatnya bukan di sini ya. Saya lupa ya, duplikatnya yang di halaman ini ya. Oke. Coba kita kerjakan soal di bawahnya ya, kira-kira jawabannya seperti apa. Soalnya teori lagi guys ya. Nomor 1, 2, 5, mangga teman-teman kita saya kasih waktu 2 menit atau 1 menit untuk mencari ide dari soal 1, 2, 5. Mangga guys. Kita coba dulu baca soalnya ya. Oke, ini nggak kelihatan ya. Nah, 1, 2, 5 di sini. Oke. SBMPTN 2019 UTBK 2 Fisika nomor 32 gitu ya. Oke. Suatu keran baling-baling untuk menyiram rumput memiliki berapa ujung? Semburan air dari ujung-ujung keran mengakibatkan gaya yang bergantung pada debit dan luas penampang ujung keran. Setiap ujung memiliki luas penampang yang sama, menyemburkan air dengan debit yang sama, dan memiliki jarak yang sama dari sumbu putarnya. Perhatikan kedua keran baling-baling dengan jumlah ujung berbeda. Yang pertama memiliki 3 ujung, yang kedua memiliki 2 ujung. Kedua keran baling-baling memiliki ukuran yang sama. Jika keduanya dipasang pada saluran air yang sama, maka rasio besarnya gaya di setiap ujung keran baling-baling pertama terhadap gaya pada setiap keran ujung baling-baling kedua adalah, nah, coba 1, 2, 5 guys ya. 1 menit guys, coba gimana cara nemu idenya? Enggak. Nomor 1, 2, 5. Soal hot ya, jadi tidak ada angka ya, hanya ada rayaan gitu ya. Tiga berdua ya, Kak? Apa? Gibran Gibran. jawabnya B. 3/2. 3/2. Oke. 3/2 dari Gibran. Dari yang lain seperti apa? Ada 3/2, ada 9/4, ada 2/3, ada 4/9. Oke. Maaf. Bentar. Gibran 129 125 ya. Oke, ini menggunakan prinsip apa guys kalau boleh tahu? Menggunakan prinsip apa nih harusnya? Ada debit, ada penampang ya. Ada 2 ujung. Berarti kalau kita gambar soalnya ya, 125 seperti ini. Ini 125 ya. Oke. Berarti gimana? Ada penyiram ya, penyiram air seperti ini ya. Jadi penyiram air di sini dia memiliki ada pemancar di ujungnya ya. Jadi nanti bisa cur gitu ya. Dia bisa memberikan atau menyemburkan air ya di setiapnya. Jadi yang kalau bisa kalian lihat di kolam-kolam ya atau di lapangan gitu ada namanya pemancar air gitu ya. Jadi dia bisa auto nyemprotin air gitu ya tanpa perlu disiram pakai orang gitu ya. Jadi otomatis guys. Oke, kita gambar dulu seperti ini. Seperti biasa ya, soal fisika itu akan lebih gampang kalau dia digambar. Oke. Oke, untuk yang pertama, ini untuk yang A ya.
dan yang ini untuk yang B gitu ya. Jadi kalau yang pertama ini ada 3 baling-baling, yang kedua ada 2 baling-baling saja. Berarti baling-baling yang A ya seperti ini, dan ini ada baling-baling yang B gitu ya. Seperti ini. Nah. Oke, jadi boleh teman-teman bilang di sini ini adalah RA ya. Ini adalah RB gitu ya. Nah, ada RA sama RB gitu ya. Oke. Kita cek di sini. Oke, satu keran baling-baling untuk menyiram rumput memiliki beberapa ujung. Sebutan air, oke. Kakak lupa buat ngasih selangnya. Di sini ada selangnya ya. Jadi selang airnya ini bakalan ke-connect ke dalam nih ya. Jadi ini akan ke-connect ya. Oke, jadi fokus sama baling-baling 3 sama baling-baling 2 gitu ya. Oke. Semburan air dari ujung-ujung keran mengakibatkan gaya yang bergantung pada debit dan luas penampang di ujung keran. Nah, lihat di sini. Semburan air dari ujung-ujung keran mengakibatkan gaya yang bergantung pada debit dan luas penampang yang menampang ujung keran. Berarti nanti di sini apa guys? Kalau misalnya kita zoom in yang ini ya, kalau teman-teman zoom in ya di sini, seperti biasa ya ujung keran, kan ada yang namanya luas penampang gini ya. Ya, jadi ada luas penampang A ya. Nanti di sini ada yang namanya debit ya, debit atau di sini ada Q-nya gitu ya. Ada Q di sini. Nah, oke. Ya udah. Setiap ujung memiliki luas penampang yang sama, menyemburkan air dengan debit yang sama dan memiliki jarak yang sama dari sumbu putarnya. Nah, berarti RA-nya di sini sama dengan RB. Nah, jadi jarak sama dengan sumbu putarnya. Berarti di sini RA sama dengan RB gitu ya. Oke. Perhatikan kedua keran baling-baling dengan jumlah ujung yang berbeda. Yang pertama memiliki 3 ujung, oke, 3 baling-baling. Yang kedua memiliki 2 baling-baling saja. Oke. Jika keduanya dipasang pada saluran air yang sama, maka rasio besar gaya pada setiap ujung keran baling-baling pertama terhadap besarnya gaya pada setiap ujung keran baling-baling kedua adalah titik-titik-titik. Nah, gimana nih teman-teman cara ngerjainnya? Ya udah, simpel aja guys. Guys, kalau misalnya dia punya debit, di sini punya kecepatan nggak di sini harusnya? Ada V nggak di sini? Ada penampang, ada V, ada debit nggak di sini? Ada ya, ada V ya. Berarti di A ada berapa nih? Di sini ada V, di sini ada V, di sini ada V. Berarti 3 V nggak di sini? Ada 3 V ya di sini ya. Ada V1, V2, V3. Sedangkan di B gimana? Ya udah, di sini ada V, di sini ada V. Ya udah, dengan menggunakan apa nih? Kan ada menggunakan apa? Gaya sentripetal. Fs ya, gaya sentripetal ya. Kenapa? M V kuadrat dibagi dengan R gitu loh. Maka kalau dengan menggunakan rumus ini, boleh kalian apa nih? Berarti F sentripetal di titik A sama dengan F sentripetal di titik B. Oke, jangan pakai perbandingan ya. Sama dengan ya. Berarti pakai perbandingan guys ya. Berarti F sentripetal di titik A sama dengan F sentripetal di titik B gitu. Nah, ya udah. Berarti untuk yang di titik A berapa? Berarti M ya, debitnya sama, tapi V-nya ada 3 di sini, berarti M. Karena ada V-nya ada 3 baling-baling, maka kita tulis berarti 3V pangkat 2 dibagi dengan RA dibagi dengan berapa? Bawahnya. Berarti M di sini karena V-nya cuma ada 2 ya, berarti apa? 2V. 2V pangkat 2 dibagi dengan RB gitu. Maka teman-teman bisa lihat di sini. Berarti Fs di titik A dibagi dengan Fs di titik B gitu ya. Nah, kalau teman-teman percantik ini, maka ini M dikali dengan 9V dibagi dengan RA dikali dengan RB-nya naik ke atas, RB dibagi dengan M dikali dengan 2 kali 2 adalah 4, maka dikali dengan 4V kuadrat gitu loh. Ya udah, karena di sini RA-nya sama dengan RB, maka for instance teman-teman boleh coret, berarti coret yang ini, coret yang ini. Dan untuk yang M-nya boleh teman-teman coret, berarti M-nya dicoret, M-nya dicoret. V-nya gimana Kak?
Boleh dicoret nggak? Lihat di sini. Setiap ujung memiliki luas penampang yang sama, menyemburkan air dengan debit yang sama. Dengan debit yang sama. Berarti guys, kalau debitnya sama di semua titik, maka rumus persamaan Q sama dengan V dikali A, maka V untuk semua titik itu sama. Gitu. Maka di titik A ada 3V, di titik B ada 3V. Maka V-nya boleh teman-teman coret juga. Berarti coret dan coret. Maka teman-teman boleh dapat apa? Ya udah, berarti dapat F, A, dan FB. Maka F-nya adalah gaya sentripetal, teman-teman. Berarti FSA dibagi dengan FSB sama dengan berapa? Sama dengan 9 dibagi 4. Jadi jawabannya yang nomor A, guys. Nah, gini. Kayak gini teman-teman cara kerjainnya. Jadi agak tricky ya, nggak ada angka di sini ya. Ada angka cuma dalam wujud uraian, tapi teman-teman perlu untuk menalar soal yang seperti ini. Nah, ini adalah soal UTBK guys. Jadi perlu penalaran teman-teman. Nomor 125. Jadi nggak hanya pakai hukum rumus biasa ya. Jadi benar-benar menggunakan penalaran dan menemukan ide cara ngerjain soalnya seperti apa. Oke, teman-teman Saintek A, silakan mangga kalau ada pertanyaan di sini guys. 125. Jadi kalau yang tadi kita hubungan dengan ini ya, hubungan dengan yang batu ya, yang batu ada gelembung-gelembungnya. Kalau yang ini dia menggunakan dengan ya, jadi ada penyiram otomatis ya di taman ya. Jadi kalau teman-teman pernah lihat di film-film atau di entah drakor atau di mana itu ada tuh yang muter-muter kayak gini di tengah lapangan buat menyiram air. Nah, kayak gini ya. Jadi seperti ini. So, kayak gini guys jawabannya. 9/4. Untuk yang pertama terhadap yang kedua, oke, yang pertama sama kedua ya, berarti yang A dibanding yang B gitu ya. Berarti FA dibanding FB. 9/4. Oke. Gimana guys? Nomor 125 bisa dipahami cara ngerjainnya? Satu dapat idenya ya. Jadi ini salah satu soal UTBK guys. Beneran UTBK beneran ya. Jadi yang beneran mendukung kalian untuk berpikir dengan HOTS gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu, kita share off screen dulu. Ada yang dapat hari Senin nggak? Boleh angkat tangan nggak? Boleh kasih reaction nggak? Ada yang dapat hari Senin? Angkat tangan? Smile atau tepuk tangan? Nggak ada Senin. Selasa ada yang Selasa? Oh, Sinta. Oke, ada 2 yang dapat hari Senin nih. Yang Selasa siapa yang Selasa? Selasa. Yang Rabu? Ada juga yang Rabu. Oke. Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi gini, hari apapun kalian dapat, itu harusnya mau tidak mau, suka nggak suka, kalian harus sudah siap guys ya. Jadi karena memang UTBK ini adalah sistemnya seleksi, jadi memang ditujukan untuk teman-teman semua harus memiliki jiwa kompetitif. Jadi kakak percaya teman-teman udah lolos kompetisi untuk teman-teman pesaingnya yang sudah teman-teman singkirkan ketika ingin ikut di UTBK KM ya, LCMA ini, dan teman-teman udah memiliki jiwa kompetitif. Nah, pertahankan jiwa kompetitif itu supaya nanti pas UTBK benar-benar teman-teman jaga gitu ya. Jadi saya percaya semoga yang udah daftar UTBK dan udah gelombang 1 ini bisa tetap masuk ya ke dalam pilihan kalian. Oke, kalau untuk nilai tryout gimana guys? Aman nggak nilai tryoutnya? Atau merasa insecure atau ragu gitu loh karena udah setahun nggak belajar gitu ya? Udah setahun home learning gimana nih? Ada yang mau curhat nggak? Atau masih pada mau? Ya silakan. Oh apa nih? Oke. Komala, ya silakan Komala kalau mau cerita dulu nih. Enggak. Iya kan soalnya kalau waktu sekolah teh fisika teh dibuat nggak rame gitu Geringka, jadi kayak nggak serius belajarnya, terus pas sama kakak jadi rame. Lah, emang bener ya? Maksudnya fisika tuh oke. Kalau boleh tahu untuk Komala dari fisika, matematika, kimia, biologi yang paling sulit apa dari keempat itu? Kalau boleh tahu. Biologi sih. Berarti kalau biologi kan dia hafalan ya. Kalau fisika kan kalau dari 3-nya matematika, fisika, kimia yang paling sulit yang mana? Kalau boleh tahu. Kimia. Kimia yang paling sulit.
Padahal ini teman-teman, sebenarnya kalau boleh saya curhat ya, sebenarnya kimia itu yang paling gampang dari matematika sama fisika. Karena kimia itu gini, ngafal itu enggak juga, ngitung juga enggak juga gitu. Jadi tengah-tengah. Kalau biologi kan ngafal banget. Kalau fisika soalnya kayak tadi nih analisis, kita enggak ngafal rumus ya. Kita di sini mencoba untuk ngerjain sesuai dengan soalnya gimana. Nah, sedangkan kalau kimia itu di tengah-tengah gitu. Makanya kalau bisa nih teman-teman yang masih kimianya masih kurang atau masih belum bisa push, silakan push aja dalam waktu yang singkat ini. Kalau emang nggak bisa nggak apa-apa gitu. Ya, jadi kalau teman-teman mau masuk teknik, ya fisika itu wajib ya, matematika, fisika wajib. Kalau pengen masuk dokteran, itu kayak kimia, biologi wajib, sama matematika juga wajib. Tapi yang paling teman-teman tahu adalah matematika dan kimia itu sama-sama penting. Jadi mau masuk ke dokteran dibutuhkan, mau masuk yang ke teknik juga dibutuhkan gitu lah. Mungkin kalau teman-teman pengen masuk di kampus yang IPB yang memang basisnya biologi, ya berarti biologinya harus di push ya, dipelajarin banget ya gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Kalau soal fisika memang biasanya itu ya, teman-teman, soalnya memang butuh penalaran ya. Jadi rumusnya tuh simpel guys ya. Sigma F M kali A, sigma F sama dengan 0. Kayak tadi nih. Sebenarnya kan simpel rumusnya, sigma F sama dengan 0. Nah, tapi kan ke bawah-bawahnya harus mikir nih gimana cara nuruninnya. Gimana cara kita memberikan ide dari soal ini gitu. Nah, itulah teman-teman yang namanya penalaran. That's why teman-teman itu pas ngerjain TPS ada yang namanya penalaran umum gitu. Dan ini ada hubungannya dengan di sini. Ada penalaran umum, ada PBM, nanti ada PK gitu, dan semuanya itu membantu dalam mengerjakan soal-soal seperti ini. Jadi penalaran umum teman-teman itu dinilai dari TPS itu. Jadi TPS sama yang ini juga sama-sama pentingnya gitu. Ya. Jadi teman-teman jangan pernah mengabaikan TPS itu ya. Jadi TPS dan ini sama-sama penting guys. Memang walaupun memang secara proporsi bobot ya harusnya yang saintek, TKA saintek ini lebih gede bobotnya ya. Oke. Nah, coba kita kerjakan soal terakhir ya. Karena mungkin nanti kalau bisa 1-2 soal lagi nggak apa-apa. Coba kita kerjakan soal dulu nomor 26 gitu ya. Soal FIDA nomor 26 guys. Harusnya nggak ada ya fisika 2020 ya, karena tahun 2020 tuh nggak ada gitu ya, nggak ada TK saintek ya, cuma ada TPS doang. Ini hoax ya, ini cuma prediksi jangan. Oke, luas sirip suatu pesawat adalah 80 meter persegi. Pada sisi bawah sirip sayap, udara mengalir dengan kecepatan 250 meter per second. Pada bagian atas sirip, maka udara mengalir dengan kecepatan 300 meter per second. Maka jika massa jenis udara adalah 1 kg per meter kubik, maka gaya angkat yang terjadi dari pesawat itu adalah gimana? Nah, kalau teman-teman mau berpendapat, ini soalnya pakai apa ya? Kalau boleh tahu ya. Kalau gaya angkat pesawat itu pakai apa guys? Ada yang masih ingat nggak? Atau ada yang pernah baca nggak soalnya kayak gini? Gaya angkat pesawat. Dengan menggunakan hukum depannya B, ujungnya I. Ada yang tahu nggak? Jadi mau gaya angkat pesawat, mau gaya angkat pesawat burung gitu sama aja ya, karena itu prinsipnya sama. Oke, ini adalah soal nomor 126. Ini tentang gaya angkat pesawat. Yang teman-teman harus tahu. Bukan, Kak. Apa? Bernoulli. Ya, dengan menggunakan hukum Bernoulli ya. Dengan menggunakan hukum Bernoulli guys, teman-teman bisa thank you. Oke. Kita ilustrasikan dulu di sini ya. Oke. Secara logika, kalau kita mikir ya, ini nggak perlu dihafal teman-teman, kita pakai nalar aja sekarang ya. Yang namanya pesawat itu memiliki luas penampang. Jadi misalnya, ya udah deh, ini kakak ini aja ya. Anggap aja ada pesawat kayak gini ya. Ada sayapnya kayak gini, ya nggak sih? Nah, ini kakak zoom in pesawatnya. Sayapnya doang di zoom in, wings-nya gitu ya. Jadi seperti ini wings-nya. Oh, tadi gimana soalnya? Oke, saya lupa ya. Kita harus bikin tampak samping ya. Jadi seperti ini. Ya, anggap aja yang bagian atas ya. Yang ini bagian atas. Yang ini bagian bawah gitu ya. Anggap aja. Karena kakak bukan jurusan seni ya. Jadi kakak nggak bisa gambar secara bagus perspektifnya. Oke. Ada bagian atas, ada bagian bawah guys. Berarti kalau kita arsir. Nah, of course. Jadi sesuatu sayap ini memiliki luas penampang. Luas penampangnya adalah A. Dan teman-teman tahu,
kalau pesawatnya pingin naik, ya, kalau pesawatnya pingin naik, berarti kan P yang di bawah harus lebih gede daripada P yang di atas. Jadi kan yang bawah lebih kuat dong. Nah, ketika tekanan yang di bawah lebih gede dari yang atas, maka pesawatnya akan naik, guys. Kalau P-nya sama, maka pesawatnya akan steady, nggak akan naik, nggak akan turun. Tapi kalau tekanan di atas sayap pesawatnya lebih gede, maka pesawatnya akan turun gitu. Nah, seperti itulah prinsip gaya angkat pesawat dengan menggunakan hukum Archimedes. Bernoulli, maaf. Ini Archimedes. Nah, hukum Bernoulli, ya, bagaimana cara kita memformulasikan? Jadi hukum Bernoulli itu ada gimana nih? Nah, jadi ada bagian atas, ada bagian bawah. Sedangkan kita tahu kalau misalnya pesawat ingin naik, maka tekanan yang di bawah berarti P di titik B harus lebih gede daripada P di titik A. Supaya apa? Supaya pesawatnya naik gitu loh. Ya udah, berarti gimana nih Kak cara ngitungnya? Ya udah, berarti di titik bawah ada tekanan B ya, ada PB, nanti ada rho udara ya. Jadi udara itu memiliki rho, jadi rho-nya sama di atas sama di bawah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah apa, guys? Yang kedua adalah ada yang namanya kecepatan udara, VB, dan ada kecepatan udara VA. Jadi ada VA, ada VB, ada PA, ada PB. Gitu ya. Nah, satu lagi ada yang namanya apa? Perbedaan ketinggian. Nanti di sini ada HB, dan yang ini nanti ada HA. Gitu ya. Nah, Bernoulli bilang apa? Ya udah, berarti Bernoulli bilang bahwa ya udah berarti PA ya ditambah setengah M VA kuadrat ditambah rho G HA sama dengan apa? Ya, sama dengan yang di atasnya ya. Berarti total dari gaya ini ada tekanan, ada gaya energi kinetik persatuan volume, dan ada energi potensial persatuan volume. Di sini mohon maaf bukan MV kuadrat tapi rho V kuadrat ya. Itu sama dengan apa? Di sini sama dengan PB ditambah setengah rho VB kuadrat ditambah rho G HB aja gitu. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah hukum Bernoulli, guys. Gimana cara kita mengerjakan soal di sini? Gampang. Kita tinggal lihat dari soalnya aja. Oke ya. Oke, di sini luas penampangnya adalah 80, which is ini adalah A-nya, guys ya. 80 meter persegi. Oke, pada bagian bawah sirip pesawat ya, maka siripnya V-nya adalah 250, berarti di sini VB-nya adalah 250 ya, meter per second, dan bagian atasnya kecepatannya adalah 300, berarti VA-nya adalah 300 meter per second. Nah, massa jenisnya adalah 1, maka gaya angkat yang terjadi gitu loh. Ya udah, berarti kalau dari soal nggak ada yang namanya HA sama HB, maka HA sama HB-nya kita samain aja. Ya. Ya udah, kalau udah kayak gini diapain, Kak? Ya udah, kita selesaikan aja. Oke, karena HA sama HB-nya nggak disebutin berapa, kita bilang HA sama HB-nya sama gitu ya. Ya udah guys, berarti yang terjadi adalah apa? Berarti sama dengan yang karena HA sama HB-nya sama, maka teman-teman boleh meng-cancel ya. Di-cancel, ini di-cancel. Berarti tinggal PA, tinggal PB, tinggal setengah rho VB kuadrat, tinggal setengah rho VA kuadrat. Gitu ya. Ya udah, cara ngitungnya gimana, Kak? Ya udah, berarti kalau misalnya menggunakan prinsip pesawat naik, maka tekanan di titik B pasti lebih gede daripada tekanan di titik A. Karena pesawatnya naik ya. Sorry. Ini bukan titik B guys ya, titik A gitu ya. Ya udah berarti PB dikurangin PA. Berarti PB dikurangin PA sama dengan ya udah yang sebelah sini setengah rho VA kuadrat dikurangin berapa di sini? Setengah rho VB kuadrat gitu. Nah, PA dikurang PB itu adalah gaya angkat pesawat atau perbedaan tekanan dari titik bawah dan titik atas pesawatnya. Ya udah, berarti teman-teman dapat apa nih? Berarti PB dikurangin PA sama dengan apa? Ya udah.
setengah rho-nya kita keluarin, berarti setengah dikali rho dikali VA kuadrat dikurangin VB kuadrat gitu ya. Nah, di sini baru teman-teman boleh masukin angkanya berapa gitu ya. Nah, oke. Yuk guys, kita masukin angkanya di sini. Oke. Di sini dapat ya rho-nya ya. Rho-nya 1 ya. 1 ya rho-nya ya. Dan VA sama VB-nya bisa dimasukin ya. Oke. Ya udah, berarti PB dikurangin PA sama dengan setengah dikali rho-nya adalah 1 ya. Berarti 1 kilogram per meter pangkat 3 dikali dengan VA sama VB dikuadratin. Berarti VA-nya berapa di sini tadi? VA-nya 300, VB-nya 250 teman-teman ya. Berarti tinggal kita masukin angkanya. Ya udah, berarti di sini kita masukin 300 pangkat 2 dikurangin 250 pangkat 2 gitu. Nah, ada yang mau ngitung nggak di sini guys berapa hasilnya? Ada yang mau coba ngitung nggak? PB dikurangin PA. Berarti setengah kali kan setengah ya? Setengah dikali berapa dalamnya? Berapa nih guys? 3. Jadi 9 ya? Kali 4 ya? Berarti ya 1, 2, 3, 4 dikurangin berapa nih? 250. 62.500. 62.500. Ya, 500. Nah, berarti berapa PA sama PA kurang PB-nya nih? Kalau gitu. 27.500. Berapa? 3? 27.500. Setengah dikali 27.500. 7.500 Pascal dibagi Bagi 2. bagi 2 ya. Berarti apa nih hasilnya? PA sama PB-nya. 13.750. 13.750 Pascal gitu. Selesai belum hasilnya guys? Kalau dapat P-nya? Belum. Kan harus dalam Newton. Berarti kalau mau dapat gaya, ada tekanan kalian apain berarti harusnya? Dikali dengan luas penampang ya. Ini kan PA kurang PB, maka untuk mendapatkan gayanya berapa? Ya udah, berarti untuk mendapatkan gayanya, berarti gaya angkat ya, F angkat ya, oke. Berarti untuk mendapatkan F angkat ya, ya udah, berarti sama dengan apa? Berarti PB dikurangin PA dikali dengan luas penampang dari sayapnya gitu. Ya udah, berapa nih? Berarti 13.750 Pascal dikali berapa tadi penampangnya guys? Kalau dari soal 80 ya, dikali dengan 80 meter pangkat 2. Dapat nggak nih hasilnya? Sudah dapat ya? Coba kita hitung pakai kalkulator guys ya, biar cepat ya. 13.000 7.100. 1.100 ya. Satuannya dalam apa guys? Satuannya Newton. Kalau diubah ke kilonewton berapa? 1.100 kilonewton. Ya udah, berarti ini adalah F angkat dari pesawatnya. Berarti sayap satu pesawat itu gaya angkatnya 1.100 kilonewton. Apakah ada jawabannya? 1.100 kilonewton? Ada B. Ada yang nomor B gitu ya. Itu jawabannya guys. Hukum Bernoulli digunakan untuk menghitung gaya angkat pesawat terbang. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini guys. Berarti kalau pesawatnya ingin naik, berarti gaya tekanan yang di bawah lebih kencang daripada yang di atas. Kalau mau turun, kebalikannya. Kalau mau pesawatnya nggak naik, nggak turun, ya udah berarti tekanannya harus sama gitu loh. Itu yang dipelajari para pilot guys. Dengan mengukur kecepatan udara di atas sama di bawah gitu ya. Maka dengan cara ini, untuk pesawatnya naik, maka pertama PB-nya harus lebih gede daripada PA ya. Jadi PB yang di bawah lebih dari yang di atas. Dan yang kedua adalah yang paling mutlak dengan menggunakan kecepatan udara. Berarti kecepatan yang di bawah VB-nya lebih kecil daripada kecepatan yang di atas. Sudah kebukti ya. Berarti yang di atas kecepatan lebih kencang daripada yang di bawah gitu. Ini syarat supaya pesawatnya bisa naik, teman-teman. So, seperti ini. Ya, jadi seperti ini guys ya, kita sempat nyerempet satu hukum Bernoulli ya. Tadi udah bahas Archimedes 2 soal, 3 soal mungkin,
dan ini membahas satu Bernoulli. Seperti inilah untuk menjawab soal Bernoulli. Ya. Oke, jadi udah mau berakhir ya. Jadi mangga habis ini saya kasih materinya nanti lewat Teh Farida ya, Kak Farida, dan saya kasih juga, nanti bisa teman-teman baca ya soalnya seperti apa. So, berjuang. Oke, teman-teman, karena udah 5:28 ya, this is amazing, udah H-6, jadi semangat ya. Apapun pilihan kalian, jangan lupa yang merasakan corona itu bukan hanya teman-teman sendiri. Jadi saya adalah pengajar di satu sekolah Islam guys ya. Saya juga sebagai wali kelas juga merasakan bahwa anak-anak wali saya itu juga sulit gue ya. Jadi pengen UTBK juga ngerasa insecure, teman-teman di luar juga nggak tahu gimana progresnya. Jadi sama-sama insecure, sama-sama nggak tahu gimana lawannya. Yang bisa kita lakukan adalah do our best. Jadi when we do our best, God do the rest. Dan Allah akan meridhoi kita dengan semua usaha yang kita lakukan. Dan of course ini akan saya sampaikan sama teman-teman. Dulu guru saya pernah bilang gini sih. Jadilah orang yang optimis, guys. Orang yang selalu melihat jalan di setiap hambatannya. Dan jangan menjadi orang yang pesimis. Orang yang selalu melihat hambatan di setiap jalannya. Jadi, seperti ada pepatah lama bilang, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ketika kalian punya jalan, maka disitulah change kalian buat menjadi orang-orang yang optimis, yang selalu melihat jalan di setiap hambatan kalian semua. So, all the best untuk Saintek. Kalian semua dari Saintek 1, 2, 3, 4. Saya juga belum hafal juga namanya karena kita belum ketemu face to face. Tapi I'm proud of you guys. Jadi silakan perjuangkan masa depannya. Saya percaya bahwa orang-orang yang berada di sini adalah orang-orang yang memang niat, memang beneran mau fight dengan masa depannya. Jadi dengan ada fasilitas ini, maka semoga teman-teman bisa masuk ke kampusnya, mau di ITB, UGM, IPB, UI, mau di UNS, mau di UB, mau di ITS, dan di Undip, dan lain-lainnya. Jadi saya tidak bisa sebutkan salah satu ya. Jadi good luck guys, udah H-6 UTBK ya. Untuk hari Senin, which is kalau gelombang 2 kan, satu kan dari tanggal 12 sampai 18 April ya. Dan of course guys, jangan sampai kena COVID-19 ya. Karena banyak saya baca, kalau kalian kena COVID-19, kalian otomatis tidak boleh ikut UTBK dan langsung dinyatakan gagal. So, hati-hati teman-teman semua ya. Belajar itu wajib ya, jaga kesehatan itu perlu ya. Jadi harus balance dua-duanya karena challenge generasi kalian adalah bagaimana combat COVID-19. Tidak terkena COVID. Alhamdulillah saya juga barusan divaksin hari ini, 2 kali vaksin ya. Jadi mungkin ada perubahan, jadi tapi nggak apa-apa, bukan berarti saya Superman ya. Tapi yang paling penting teman-teman bisa fit pas ujian dan bisa mengerjakan dan nggak ngantuk. Nanti udah mulai puasa, dijaga kesehatannya dan jangan lupa nanti ya minta ridho sama ibu terutama ya, karena doa ibu itu sangat manjur guys ya. So seperti itu. So it is nice guys. It's always been a nice chance to see all of you. Meskipun kalian off video, saya tahu di balik off videonya kalian merenung, kalian berpikir tentang masa depan kalian, dan kalian akan give your best to fight for your future ya. Jadi semangat semuanya. Akan ada kakak-kakak pembimbing dari LC juga yang akan menyemangati spiritual kalian dan emosional kalian juga, dan secara psikologikal kalian juga ya. So semangat semuanya. So terima kasih banyak. Kita akhiri meeting ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahalazim, 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 dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak teman-teman Saintek A yang udah mau gelombang 1. Semoga kalian tetap fit, tetap sehat pada hari H, dan bisa masuk di PTN. Oke, terima kasih banyak Teh Farida ya. Kita see you next meeting. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys on the class. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Makasih Kak. Makasih Kak. See you guys. Thank you Kak. Gimana teman-teman? Kalian pada bisa on cam nggak? Halo Gibran. Hai Ula. Nah, bagus ya petuah dari Kak Yoga tadi. Harus jadi orang yang optimis. Selalu bisa melihat jalan di setiap kesusahan. Jangan melihat kesusahan di setiap jalan. Oke? Jangan lupa selalu jaga kesehatan.
minta restu sama orang tua, doanya terus dijaga, ibadahnya dijaga. Pokoknya tetap semangat buat kalian semua di gelombang 1. Ada keluhan nggak tentang belajar hari ini? Enjoy teh, enjoy. Enjoy ya, nggak kecepatan kan? Kayak aku on cam jadi nge-freeze. Oh ya udah nggak apa-apa, off-cam juga nggak apa-apa. Di sininya habis hujan teh. Waduh, nggak ada, aman ya? Aman teh. Aman, alhamdulillah. Yang bawah aman nggak? Titi, Fahri, Tania, Fitri. Halo. Oke. Di sini jaringannya kacau, Kak. Waduh, di mana itu emang? Di Garut, gak tahu ini hari ini kenapa ya. Ini lagi ada Aduh, gangguan ya. Oke, kalau memang masih kacau terus, langsung hubungi pembina asramanya ya. Kalau memang iya, Kak. kalau memang harus diganti, minta ganti aja kartunya. Kalau memang masih bisa ditunggu yang ini, ya silahkan ditunggu. Gitu. Oke, kalau gitu kita tutup kelas tambahan ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Dadah. Ya. Terima kasih Teh Farida. Ya, sama-sama. Ya. Semangat semua. Semangat, Ya. semangat. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam.